Nah oke guys, welcome back to channel kita semua. Nah, oke guys, di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas permasalahan yang paling sering dipermasalahkan sama teman-teman yang pelihara pulkra. Bang, pulkra aku kalau flaring itu gerusak-gerusuk bang, terus kadang deker di bawah kayak batu, nggak mau gerak, itu gimana bang? Nah di sini kebetulan kita sebelumnya sudah ada pulkra yang memang gerusak-gerusuk banget ya. Mungkin kalau teman-teman yang udah lihat updatean pulkra kita sebelumnya itu udah tahu banget lah pulkranya itu gerusak-gerusuk, nggak jelas ya, males banget lah. Nah sekarang kebetulan karena emang udah kita latih pulkranya dan udah stabil flaringnya, jadi kita bakalan berbagi caranya sesimpel mungkin gimana biar pulkra kalian nggak gerusak-gerusuk. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita di sini bakal ngebahas kesulitannya pelihara pulkra ini di mana sih guys gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang nggak boleh dilakukan ketika kita melihara cana pulkra gitu. Jadi pulkra ini ikan yang gampang sebenarnya guys, dari segi mental, dari segi naikkan warna itu gampang. Tapi ada beberapa hal juga yang nggak boleh dilakukan ketika kita melihara cana blue pulkra. Oke, jadi kalau gitu kita bakalan bahas di sini. Kalau gitu let's go. Oke, jadi sebelum kita ke cara ngelatih biar pulkra itu nggak gerusak-gerusuh, yang pertama kita kasih tahu dulu hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika melihara cana blue pulkra. Nah dari yang pertama ya guys ya, pulkra ini nggak boleh overfeeding, fix nggak boleh overfeeding. Karena ya satu alasan aja, selain alasan-alasan yang berat, maksudnya alasan-alasan yang berat tuh kayak ya yang lain lah. Satu alasan pertama, pulkra kalau sudah overfeeding terus gemuk ya, itu paling susah didietin. Sebenarnya bukan susah, tapi super lama banget guys. Jadi kita kalau mau kurusin pulkra itu nggak cukup waktu sebulan 2 bulan. Nah itu nggak bisa. Apalagi maksudnya ini dalam artian kalau pulkranya itu sudah gemuk banget, itu nggak boleh guys, serius. Itu susah banget ngurusinnya. Karena saya untuk pulkra, pengalaman untuk pulkra nih ya beberapa kali itu jangankan overfeeding ya guys ya, yang nggak overfeeding tapi sampai bikin ikannya agak gemuk aja, itu saya sampai hampir stres selesai ngurusinnya guys. Udah kasih makan dikit, ikannya masih tetap gemuk. Karena memang pada dasarnya kalau kita mau kurusin pulkra itu bukan tentang susah atau enggak, tapi lamanya guys, lamanya itu lama banget. Jadi prosesnya itu untuk kurusin pulkra biar dapat badannya biar proporsional itu lama. Jadi saran saya yang pertama, pulkra nggak boleh overfeeding karena kurusinnya sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, pulkra nggak boleh overfeeding karena bisa menghilangkan black dot. Nah di sini ini banyak banget apa ya? Mungkin beberapa teman-teman banyak yang bilang, oh kalau black dot itu hilang karena kebanyakan pelet, terus karena pakan bla 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 dan lain sebagainya. Nah kalau untuk pulkra kebanyakan pelet bikin black dot hilang, itu juga salah satu faktor guys. Jadi kalau kebanyakan pelet itu jatuhnya tetap overfeeding menurut saya pribadi ya. Overfeeding, kebanyakan pelet, nutup background, nutup apa namanya pigmen warna hitam di badan pulkra, karena semuanya kita ngepush pulkra biar warnanya biru ibaratnya kayak gitu ya. Terus nutup pigmen yang lainnya. Nah itu bisa bikin black dotnya jadi mengecil atau lama-lama hilang. Nah itu nggak boleh. Jadi overfeeding itu banyak, mulai overfeeding pakan hidup ataupun pelet itu nggak boleh untuk pulkra karena akan merusak kualitas dari pulkra. Jadi sebagaimanapun nih kalian punya pulkra yang bagusnya kayak gimana, tapi kalau kalian udah overfeeding, kebanyakan pelet juga nggak seimbang lah, nggak balance antara pakan hidup sama peletnya, pulkra kalian bakalan downgrade guys. Karena kalau kita perhatikan ya, kita dulu sering main ke tempatnya Skylark Aquatic, dia emang mainnya pulkra aja. Nah di sana itu banyak juga pulkra dari Skylark juga yang dia bilang, oh ya ini udah downgrade pak, downgrade karena dipakai percobaan ini, dipakai percobaan ini. Nah itu rata-rata kayak gitu guys. Jadi overfeeding, kebanyakan pelet itu akan membuat pulkra kalian downgrade. Jadi pulkra ini salah satu ikan yang sangat mudah downgrade, bener-bener gampang banget guys. Karena ngejaga pulkra itu sulit, nggak semudah kita menjaga auranti ya guys ya. Jadi kalau kita menjaga auranti paling kita menjaga warna, proporsional badan udah, terus sisanya nggak ada. Tapi kalau pulkra ini kita ngejaga biar black dotnya dia tetap ada, tapi dengan posisi warnanya ngejreng. Nah itu gimana, kan itu agak sulit memang. Kalau pulkra ini musimnya agak sulitnya di sana guys, ngejaganya. Tapi kalau untuk perawatan apalagi mental, pulkra ini paling gampang. Nah sekarang kita bakalan bahas nih untuk mental pulkra ini. Saran saya guys ya, kalian kalau punya pulkra yang kayak gini nih ya, jangan sering dimainin kayak saya barusan kanan kiri, itu jelek banget hasilnya. Kan kalian nggak mau kayak gini nanti. Nah nih
Ini kan pasti banyak teman-teman nih, Bang gimana caranya biar pulkranya mentalnya stabil. Ini dulu nggak stabil guys, tapi sekarang sudah stabil seiring berjalannya waktu, dilatih pelan-pelan, akhirnya stabil. Terus buka-bukaan dorsal, tuh kalau kalian lihat dorsalnya udah kebuka kan. Oh jadinya bagus guys, ikannya flaringnya tuh bagus, dorsalnya kebuka lebar semua. Nah ini kondisinya sekarang. Ini nggak laku ya guys ya, kemarin sempat saya mau jual gacuan tapi belum laku, belum pas harganya. Ini kalau ada yang minat gaskan. Ini saya sepilin dulu sebentar sebelum ke caranya. Black dot dari pipi sampai badan sampai pangkal ekor semua ya guys ya, aman. Warna baru mau naik. Kalau warnanya ini emang baru naik guys ya, baru mau naik ke dorsal. Soalnya ikannya juga ikan kecil ini guys. Ini bahanan. Ini sekarang size-nya kurang lebih 9-10 mungkin ya, 9 kayaknya. Nah nih, kalau kalian punya ikan yang gerusa-gerusu, ini sayangnya sekarang udah nggak gerusa-gerusu ya guys. Nah untuk yellow spot dari pipi ini ada guys. Nah yellow spot di pipi ada, bagian badan juga sebenarnya udah pernah saya sepil sebelumnya ya. Nah ini cakep nih guys, bahan masih bahan, jadi kalau bahan itu tetap harus diprogres ya guys ya. Nah jadi untuk caranya, gimana sih caranya bang biar ikannya mau stabil kayak gini? Nah yang pertama, kalau kita punya ikan-ikan yang nggak stabil flaringnya, yang gerusa-gerusu kemana-mana, kalian pakein konsep tempel kaca besar. Tapi di sini penting diketahui ya guys ya, seumpamanya di sini nih, di sebelah kan, nah sebelah sini saya tempel pakai kaca yang besar. Ikan itu pasti akan gerusa-gerusu kanan kiri, ya itu pasti kanan kiri sampai dia itu ada di titik capek. Nah biasanya titik capeknya tuh kayak gini, bentar. Nah ini kalau saya ya, kalau biasanya kalau kalian punya yang dorsalnya kuncup waktu flaring, gedor gini guys. Nah biar kebuka gitu. Nah tapi kembali lagi ke yang tadi, kalau ikan itu sudah kecapean pulkra, biasanya dia flaringnya bakalan diem di bawah, nunduk. Nah ketika dia udah nunduk, karena kalian posisinya lagi pakai kaca besar kan, buat ngelatih dia biar nggak kanan kiri, kalian ambil kaca besarnya. Kalau dia masih nunduk, kalian gedor gitu caranya guys. Jadi sering-sering dimainin, jangan di kanan kiriin guys. Kalau kalian sering mainin kanan kiriin, itu akan jadi kebiasaan, pulkra kalian akan gerusa-gerusuh. Itu pasti. Jadi kalian biasakan gini, satu jari dimainin, udah biarin aja gini, biar dia kebiasaan gitu guys. Gedor nggak apa-apa, biar dia jalan. Nah terus diginiin, nah itu kan dorsalnya kuncup, kalian gedor. Nah bentar, terus jangan sering dibiasain di bawah. Nah biar dia nggak matung. Biasanya pulkra itu paling sering flaringnya matung guys. Nah nih. Jadi kalau kalian udah sering kalian mainin kayak gini ya, nah kalian biarin aja gini. Nah biasanya dia mau ngambil udara, kita biarin, no kan, bener ngambil udara. Jadi pulkra itu juga semua cana ya guys, itu ngambil udara. Kalau udah capek itu ngambil udara nih. Kalian kalau dia udah mulai minggir, dia mulai ke bawah, angkat ke atas. Nah, kasih di sini tak jari. Dia udah mulai ke bawah lagi, tarik lagi ke atas. Nah kalian mainin lagi ini. Tapi kalau masih gerusa-gerusu nggak bisa diginiin ya guys ya. Kalau ikan kalian masih gerusa-gerusu tuh tetap harus pakai kaca yang besar dulu. Kayak ini di konten sebelumnya kan gerusa-gerusu banget nih. Nah nih kita giniin, kita mainin biar dia setiap kali flaring dorsalnya kebuka. Nah nih. Jadi kalau udah flaringnya bagus gini ya guys ya, dorsalnya kebuka gini biasanya lebih bagus. Nah kalau kayak ini nih jangan diterusin nih. Ini nggak bagus sebenarnya guys. Kalau udah flaring di bawah gitu nggak bagus. Jadi lebih baik dilatih biar flaringnya di atas. Nah nih. Kan bagus kalau pulkra flaringnya mekar gini guys. Jadi buka-bukaan dorsalnya, manfaatnya ya itu juga banyak. Buka-bukaan dorsal, ekornya jauh lebih nge-close nanti gitu guys gitu. Nih kalau pokoknya jangan dikasih dia ke bawah. Kita mainin, nah jangan dikasih ke bawah pokoknya. Kalau dia mau ke bawah jangan kasih. Kita mainin ke atas, kita mainin, nah kasih jari. Biar dia terbiasa flaring di atas guys. Oh gitu caranya guys. Jadi sebenarnya ini hanya perkara interaksi aja guys. Oh bagus flaringnya guys, kebuka dorsalnya jadi nggak kuncup. Biasanya kalau pulkra, nah kayak ini kan kuncup nih. Ini saya kurang suka. Biasanya saya gedor, saya mainin lagi ke atas, saya kasih jari lagi. Nah biar pulkra itu biar flaringnya kebuka gini baru bagus guys. Nah ini nutup, saya gedor. Kalau nutup saya angkat lagi, saya tarik lagi ke atas biar sampai dorsalnya kebuka.
Nah, kayak gitu guys. Jadi kurang lebih caranya kayak gitu guys. Jadi caranya simple banget buat bikin ikan kalian, terutama pulkra ya, karena yang paling sering gerusa-gerusu itu kan pulkra. Jadi biar pulkra nggak gerusa-gerusu flaringnya, jadi kurang lebih caranya kayak gitu. Jadi kalian jangan dibiarin ikannya mentok di bawah, kecuali memang masih ngelatih si ikan itu yang gerusa-gerusu. Kalau yang gerusa-gerusu itu emang dilatih sampai bener-bener capek ya, sampai bener-bener sampai stop di bawah, baru kalian gedor gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau posisinya udah kayak punya saya ini, nggak boleh dibiasain di bawah, karena kalau dia dibiasain di bawah, nanti kalau dimainin gini aja, ikannya bakalan turun ke bawah, terus deker gitu, kayak flaring tapi deker, itu nggak bagus gitu guys. Tapi kalau di kontes yang penting ikan kalian flaring itu udah aman sih sebenarnya. Nah jadi kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Untuk pulkra perawatannya simple banget, tapi ya kayak tadi mungkin permasalahan di pulkra itu hanya satu, yaitu black dotnya rawan hilang. Oke, jadi kalau gitu ini triknya simple banget, informasinya simple banget. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat yang udah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau gitu see you di next video. Bye bye.